Halo Halo warga warga fisika. fisika, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Pendengar setiap podcast Himafi, apa kabarnya nih setelah melewati semester ganjil di tahun ini? Pasti hektik banget kan? Sebelumnya aku ucapkan selamat datang di podcast Himafi. Oke, podcast Himafi sendiri merupakan salah satu program kerja Humas yang bakal membahas seputar perkuliahan dan bakal cita-cita juga sama mahasiswa-mahasiswa fisika. Oke, podcast kali ini bakal berkolaborasi dengan Departemen Advokesma yang dimana Advokesma sendiri itu bakal menampung aspirasi mahasiswa fisika dan menyampaikannya kepada dosen juga mahasiswa-mahasiswa fisika. Oke, Kakin. Sebelumnya ada pepatah nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Makanya Iya. kenalin dulu sebelumnya, nama saya Muhammad Dimas Arya dari Fisika Angkatan 2023. Oke, dan saya Sakina dari Angkatan 22 mahasiswa fisika. Jadi kita nggak berdua aja ya Kak Arya. Betul banget, Kita Kakin. kedatangan sama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum itu kita bakal perkenalan dulu dari yang paling kanan. Ya, Bapak bisa silahkan diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Pak Reva, salah satu dosen program studi fisika di Fakultas Teknik dan Sains. Saya punya minat di fisika material. Oke. Oke, perkenalkan saya Billy Mandiani. Saya adalah mahasiswa fisika angkatan 2022. Perkenalkan, saya Imelda Putri Alia Ramadhani, mahasiswa fisika angkatan 2023. Dan perkenalkan, saya Mareta Teresila Nova, mahasiswa fisika dari angkatan 24. Nah, udah pada kenal kan sama narasumber kita hari ini. Sebelumnya boleh dong ceritain sedikit nih tentang seberapa sibuk sih Bapak dosen dan kakak-kakak sekalian hari ini atau akhir-akhir ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Reva dulu ya. Oke, ya seperti biasa ya, untuk kegiatan-kegiatan dosen, ngajar, koreksi. Kemudian ini karena saya termasuk dosen baru, ada tugas dari Kementerian Latsar, jadi ada tugas untuk buat panduan magang di fakultas, nanti turun lagi ke prodi kita gitu. Oke. Kalau buat Kabin sendiri gimana nih? Oke, kalau aku sih, kalau untuk akhir-akhir ini sebenarnya karena habis magang kemarin, jadi aku kesibukannya untuk akhir-akhir ini lebih ke mempersiapkan laporan untuk laporan akhir magang, dan juga lebih banyak ke kegiatan-kegiatan di himpunan juga sih. Jadi lebih menyibukkan diri di kegiatan-kegiatan himpunan, dan ya mungkin ada beberapa juga kelas-kelas yang bakal aku ikuti nanti mungkin di minggu depan. Itu sih. Oke, jadi kita langsung lanjut ke kesibukannya Kak Imelda nih. Boleh diceritain sedikit? Oke, untuk kesibukanku mungkin akhir-akhir ini kemarin aku baru selesai magang menjadi aset, kemudian di semester 3 juga waktunya untuk mendalami ilmu organisasi. Jadi tidak hanya mengikuti himpunan, mungkin saya juga terkadang mengikuti volunteer-volunteer di luar begitu Kak. Oke, agak sibuk ya Kak Imelda ini. Oke, kita lanjut ke angkatan 24. Baik, kalau aku sendiri kan masih maba ya, mungkin kesibukannya nggak sepadat Pak Reva dan kakak-kakak ini ya. Aku sekarang mungkin cuman ngerjain tugas-tugas atau proyek dari dosen, baik itu MKU atau MKR, karena praktikum dan pembuatan laporan kan sudah selesai untuk semester ini, dan sekarang juga lagi tahap untuk menyesuaikan diri aja sih dengan lingkungan baru kayak gitu Kak. Oke, jadi punya kesibukan masing-masing semua narasumber kita ini sangat sibuk pastinya. Betul banget. Oke, sebelum itu kita bakal lanjut lagi ke acara utamanya yang mana bakal membahas tentang kehidupan perkuliahan semester ini. Jadi podcast kali ini bakal dibagi jadi 2 segmen. Segmen pertama itu ke narasumber yang pertama, dan segmen yang kedua itu narasumber 2, 3, dan 4. Yang dimana pada segmen yang pertama itu bakal membahas mengenai pengalaman mengajar di prodi fisika menurut Pak Reva sendiri dan gimana pengalaman mengajar semester ini. Nah, untuk segmen yang kedua bakal membahas tentang perkuliahan mulai tugas, praktikum, UTS, magang, dan persiapan peminatan di angkatan 22, 23, dan 24. Oke, kita bakal lanjut di segmen pertama yang bakal langsung dipandu sama host yang pertama. Oke, balik lagi dengan saya host Muhammad Dimas Arya. Oke, Bapak, saya mau nanya nih sebelumnya. Bapak udah makan kan nih? Alhamdulillah. Oke, Belum sih. soalnya
Oke, soalnya kenapa saya nanya gitu? Soalnya pertanyaan saya selanjutnya pasti bakal nguras tenaga Bapak banget nih. Bahaya nih berarti. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya, Pak. Oke. Ini paling sering banget ditanyain sama anak-anak fisika. Apa sih yang ngebuat Bapak nih termotivasi menjadi dosen? Dan kenapa fisika? Oke, ini kayak pertanyaan dulu pas saya mau masuk sini ya. sebenarnya. Jadi mungkin saya jawab dengan jawaban yang sama. Pertama, saya jawab dosen dulu ya. Kenapa pengen jadi dosen? Mungkin dari passion ya. Kalau passion, saya lebih ke pendidikan dari dulu emang. Saya udah mulai ngajar mungkin dari semester mirip kalian ini, semester 2 itu saya udah mulai ngajar dan seterusnya. Lanjut terus, akhirnya feelingnya kok nyaman gitu ketika kita bisa memberikan informasi pengetahuan ke teman-teman yang lain gitu dan sebagainya. Kalau fisika sendiri mungkin historinya mulai dari SMA ya. Karena kalau di SMP mungkin masih struggling ya dengan kurikulum zaman dulu yang kita harus belajar semuanya banyak banget, kemudian fisikanya jadi ketinggalan di situ. Tapi pas waktu SMA alhamdulillah dapat guru-guru yang ngebawain fisika itu, ada yang pakai jokes, ada yang pakai game dan sebagainya, mulai tertarik dan akhirnya dari situ mulai suka. Berbarengan juga dengan sukanya dengan kimia dulu. Jadi struggling itu ketika milih, ketika mau masuk kampus itu antara kimia atau fisika. Cuma ketika di SMA lebih sering ikut lombanya yang fisika-fisika gitu. Oke. Jadi setelah Bapak ketemu nih, Bapak kan udah lumayan lama nih ngajar. Ya. Setelah ketemu gimana sih tentang mahasiswa dan mahasiswi fisika nih? Apa pendapat Bapak tentang mahasiswa dan mahasiswi fisika UPN Jatim ini? Apakah beda dengan universitas-universitas lainnya, Pak? Mungkin mirip-mirip ya. Mungkin dari generasinya aja kita bahas. Karena kan kita kalau dibilang udah beda generasi ya. Kalau kita ada definisi bahwa kita udah mulai terkotak-kotak lagi. Misal saya masuk di milenial berarti. Kalian masuk di Gen Z ya, Gen Z gitu. Nah, di situ mungkin kalau melihat dari antusiasme alhamdulillah dari dulu masih bagus gitu. Misal dulu pernah ngajar juga pas jadi asisten dosen ya. Jadi ngajar kelas fisika dasar gitu. Kelasnya mungkin beda dengan sini ya. Kelasnya dulu satu kelas itu hampir 70. Tapi feelingnya itu masih sama dalam artian antusiasmenya, misal dengan teman-teman di sini welcome dengan dosennya, bisa ngikutin kuliahnya, mungkin dengan tugas-tugasnya gitu. Itu pendapat saya sih gitu. Jadi masih sama nih ya Pak dari dulu sampai sekarang tentang mahasiswa fisika itu. Jadi Bapak pernah ngalamin struggle gak sih selama mengajar di prodi fisika nih? Apa aja sih struggle yang Bapak hadapi pas ngajar? Oke, struggle ya, struggle ngajar. Sebenarnya kalau kita anggap itu sebagai struggle atau apa ya namanya itu, tapi sebagai apa ya, sebagai pendidik itu kita harus punya motivasi yang besar buat menghalau struggle itu ya. Karena kan sebagai pendidik kan dibutuhkan juga kepada untuk teman-teman mahasiswa yang lain ya, sehingga apapun tantangan kita ke depan, kita harus jalanin itu, kita harus bisa ngatasin masalah-masalah yang ada di sana. Misal ya, mungkin kalau fisika nanti kalau udah semester atas kita udah ketemu dengan mata kuliah yang kayak teori yang kita butuh imajinasi yang cukup tinggi untuk membayangkan hal itu, karena kita nggak bisa ngelihat secara langsung di sana gitu. Sehingga ketika saya sebagai dosen ingin menyampaikan teori tentang hal tersebut, artinya saya harus bawa dulu real world-nya gimana, aplikasinya itu gimana sih gitu. Baru saya masuk ke dalamnya agar ketika mulai pembelajaran bisa kita mulai bisa berkesinambungan, mahasiswa juga ngikutin dengan baik, ada feedbacknya terus gitu. Gitu sih. Ngomong-ngomong tentang ngajar nih Pak, ini kan kita tahu sendiri bahwa prodi fisika ini masih baru banget nih ya Pak. Nah, itu sulit gak sih Pak ngadapin mahasiswa-mahasiswi Gen Z sekarang nih? Waduh. Oke, jadi untuk ini balik lagi ya. Jadi kalau Gen Z ini unik menurut saya. Unik karena
Kalau menurut yang saya baca, mereka ini beda ya dengan milenial, karena milenial itu kesentuh dengan teknologi itu ketika mereka SMA atau kuliah. Berbeda dengan Gen Z ini, mereka mungkin dari SMP, bahkan SD udah ketemu dengan gadget, internet dan sebagainya. Nah, di situ mungkin menjadi bukan kita jadikan sebagai kelemahan ya, cuma menjadi salah satu sarana ya. Artinya ketika kita mau mengajar kepada generasi ini, kita tetap balik lagi kayak yang tadi, kita tampilkan gambar yang bagi mereka menarik. Kemudian real time sekarang ini yang lagi hot itu apa di sini. Walaupun kemarin sempat saya tanya, misal yang menang Nobel tahun ini siapa sih gitu. Terus Ya, kayak mereka kayak diem aja tuh. siapa ya Iya kan? gitu. Karena kan jadi dari situ juga mungkin mereka bakal mulai sadar juga, dalam artian fisika ini update-nya itu tahun ini ngapain sih gitu. Riset yang paling baru apa aja gitu. Tapi karena mereka belum mulai, tapi dari dosennya harus mulai duluan mengingatkan itu. Oh, ini loh, mulai cari tentang seperti ini kalau kalian memang benar-benar suka sama fisika gitu. Gitu sih kalau ngajarnya. Jadi nanti kalau misal di awal pasti saya kasih gambar tertentu, reason tertentu. Kenapa kita harus belajar misal fisika dasar atau bab-bab tertentu, misal tumbukan, energi potensial dan sebagainya. Itu harus ada reasonnya dulu. Jadi everything start with why gitu. Everything start with why. Oke. Betul banget. Masih nyinggung Gen Z lagi nih, Pak. Aduh, takut banget, takut masuk manifest saya. Nih, menurut Bapak gimana sih cara menghadapi dan memberikan pengajaran pada mahasiswa Gen Z sekarang nih, yang notabene pasti apa-apa HP, TikTok kan, scroll, habis itu tidur lagi, Pak. Gimana sih itu, Pak? Oke, jadi untuk itu mungkin ya, kalau dari strategi saya sendiri, saya berusaha untuk merangkul mereka ya. Jadi kita nggak boleh, bukan kita ya, maksudnya saya sendiri membatasi diri saya, nggak boleh ada kayak gap. Kalau etika kan ada sendiri aturannya, tapi ketika pengajaran saya anggap itu ya kita lagi belajar bareng gitu. Sehingga misal ketika dalam perkuliahan saya sisipkan misal ada jokes yang ke arah sana. Kalau enggak, kalau Gen Z ini lagi bukan marah juga, mereka sering apa ya, apa namanya, yang mental itu mental health itu. Jadi yang bilang broken home gitu ya. jadi saya juga mikir ke arah sana, sehingga ketika kita memberikan kuliah apapun itu, saya sisipkan semangat gitu, menyadarkan mereka. Karena di Gen Z ini juga mereka berpikir, misal mereka ngelihat seorang yang sukses gitu, kadang mereka berpikir bahwa orang sukses itu ya tiba-tiba jadi gitu, tanpa proses tertentu. Padahal kan sebenarnya setiap orang itu punya prosesnya masing-masing, dan kita kan nggak tahu apakah mereka itu tiba-tiba seperti itu atau tantangan besar apa yang telah mereka alami gitu, kan kita nggak tahu. Maksudnya dalam hal itu juga dimasukkan di perkuliahan, dalam artian oh kita harus ngerjain tugas, kita harus belajar ini, itu merupakan sebuah proses gitu, sebuah proses yang nantinya mungkin teman-teman mahasiswa bakal juga akan terbiasa dengan itu, sehingga mereka sadar oh itu gunanya seperti ini di kehidupan yang akan datang gitu. Atau mungkin juga apa ya, lebih ke ini ya, ada pepatah bahwa setelah kesusahan itu selalu ada kemudahan. Oke. Tapi menurut saya itu harus diartikan seperti ini. Jadi setiap habis kesusahan ada kemudahan, betul. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah, misal Mas Tarna ini ngerjain soal. Soal itu kan ada level-levelnya, 1 sampai 5. Misal latihannya baru level 1 terus, pasti akan bilang susah di level 3. Karena belum pernah nyobain ya gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini ketika dibilang ada kemudahan setelah kesusahan, artinya adalah ketika kita udah melampaui tantangan-tantangan itu, berarti di kehidupan yang masa akan datang kita udah terbiasa dengan tantangan itu. Jadi ngelihat itu jadi lebih mudah gitu, maksudnya gitu. Oke, next. Oke, sensitif banget nih Pak kalau kita bahas Gen Z ini ya. Aduh, takut saya Pak. Nih, kalau gitu apa sih yang membuat Bapak puas dari pengajaran Bapak nih? Apakah hasil dari ujian mahasiswanya
atau dari respon semangat dari mahasiswanya sendiri nih Pak kalau Bapak ngajar? Oke. Kalau puas itu kalau secara fisika ini bukan besaran ya, jadi Iya, nggak bisa bukan. diukur ya. Bukan Harusnya besar ya. tadi tuh Pak. Jadi kalau misal kita anggap aja itu ekspektasi ya. Jadi kalau ekspektasi paling positif saya ya tujuan saya tetap memberikan pengetahuan yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman mahasiswa semua. Kemudian mereka paham bahwa kita ini lagi kuliah. Artinya ketika saya sampaikan pengetahuan, ketika balik lagi ke kosan atau ke rumah, harusnya mereka sadar, saya harus buka ini lagi gitu. Setelah buka ini lagi, mereka juga harus ngerjain tugas itu lagi. Nah, dari langkah proses itu, kemudian ketika kita misal ada ETS atau EAS, itu kan bakal kelihatan dari situ ya, Mas. Jadi itu cerminan dari proses sebenarnya, gitu. Secara positif saya memandangnya kayak gitu. Jadi ya itu mungkin yang bisa didefinisikan sebagai tadi, puas tadi. Kepuasan gitu. tadi. Jadi bukan yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri nih Pak. Mungkin ada pesan-kesan buat mahasiswa yang seperti itu Pak? Oke. Oke. Kita ada di akhir pertanyaan nih Pak. Aduh, padahal masih banyak yang pengen ditanyain nih. Nih, untuk pertanyaan terakhir. Tips and trick supaya kita bisa melanjutkan S2 dan mencari kerja di luar negeri nih, terutama di Eropa nih. Soalnya banyak banget kan Gen Z sekarang nih pengen banget ke Eropa. Pertanyaan balik dulu, kenapa ya mereka suka Eropa ya? Nah, itu saya juga nggak tahu. Mungkin karena di sana ada Disney. Oke. So, mungkin yang pertama tetap modal sih. Kita butuh modal besar kalau sana. Modal yang dimaksud mungkin lebih ke language, bahasa Inggris. Kemudian kita tahu sendiri bahwa kita mengalami perubahan kurikulum ya yang kemarin. Jadi ada isu bahwa beberapa yang negara-negara di Eropa itu ketika ada mahasiswa atau siswa dari Indonesia mau masuk ke sana, itu butuh namanya matrikulasi. Jadi butuh penyesuaian dulu di awal. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang degree ya. Major degree maksudnya adalah kayak apa ya? Misal kita kan ada sarjana gitu. Betul. Kalau di sana kan bachelor. Nah, itu kurikulum yang berbeda itu kita butuh pengakuan di sana gitu. Artinya untuk menanggulangi itu, misal cerita aja, misal kakak tingkat saya dulu yang lolos ke sana, biasanya mereka udah mulai dari awal. Dari awal itu maksudnya sebelum mereka menyusun tugas akhirnya. Jadi yang lolos, kalau saya perhatikan yang lolos di Europe itu biasanya mereka ngerjain skripsinya itu udah dalam bahasa Inggris. Udah dalam bahasa Inggris dan itu udah fokus. Karena mereka udah punya target, mau universitas mana, kampus mana, dengan minat riset apa. Sehingga ketika mereka berusaha menghubungi kampus sana, meng-email sana, profesor yang di sana atau dosen yang di sana, mereka sangat welcome dengan itu. Akhirnya mereka bisa keterima di sana gitu. Berarti udah curi-curi start dari awal. Wajib itu ya. Wajib itu. Jadi kalian jangan males-malesan aja di kos, tiduran. Aduh, kayak siapa? Aduh, jangan. Nanti kalau saya bilang kayak saya malu sendiri, Pak. Oke. Tadi seru banget ya, Pak, kita tanya jawabnya. Mulai dari cara ngatasin Gen Z lah, terus cara kita nangkep pelajaran lah. Seperti yang Pak Reva bilang tadi, kita tuh harus mulai dari awal banget, dari level pertama, baru kita bisa mudah untuk mengejakan level ketiganya. Dan untuk yang tips and trick supaya kita bisa melanjutkan S2 di luar itu harus start dari awal ya, curi start dari awal. Nah, kayaknya terima kasih banyak Pak atas waktunya telah menyempatkan hadir di podcast Himavi nih Pak. Nah, selanjutnya kita akan beralih nih ke segmen selanjutnya bersama host selanjutnya itu Kak Kina yang akan membahas seputar perkuliahan bersama narasumber lainnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Kina. Oke, kembali lagi dengan saya dan narasumber yang gak kalah luar biasa dengan narasumber yang pertama. Jadi mungkin bisa dikenalin ulang loh namanya. Tadi mungkin lupa karena sudah segmen pertama. Oke, aku kenalin ulang lagi ya teman-teman. Perkenalkan, namaku Billy Sopater Maniani. Aku dari mahasiswa fisika angkatan 2022. Kemudian kenalin, aku Imelda Putri Alia Ramadhani, mahasiswa fisika angkatan 2023. Kalau aku Mareta Teresila Nova, bisa kan panggil Reta, aku dari angkatan 24.
Kita langsung pertanyaan ke mahasiswa yang paling atas nih, ke Kak Billy. Paling Oke. Mungkin pertanyaannya seputar yang sudah dilaksanain kemarin ya. Peminatan apa yang Kak Billy ambil dan alasan mengambil peminatan tersebut? Oke, izin menjawab ya. Mengenai peminatan yang aku ambil itu adalah fisika instrumentasi. Kenapa aku mengambil fisika instrumentasi? Yang pertama, karena aku melihat prospek kedepannya ini, kita semua tahulah kalau zaman sekarang sudah hidup dengan zaman teknologi. Sehingga kita pun mahasiswa perlu juga untuk improve diri kita untuk mempelajari hal-hal mengikuti perkembangan zaman, Kak. Sehingga itu menjadi dorongan juga buat aku sendiri. Aku pengen belajar hal yang baru. Jadinya menjadi kesukaan yang baru juga untuk mempelajari instrumentasi itu, sehingga aku lebih minat ke instrumentasi. Oke, jadi minatnya di instrumentasi. Iya. Ada tips and trick nggak pas milih peminatan ini? Sebenarnya kalau tips and triknya itu yang tadi sih, jadi kita lebih mengetahui dulu kita maunya kemana nih, jadi tentuin dulu. Aku kayaknya lebih suka ke ini deh, ke ini deh. Nah dari situ kita bisa nyangkut pautkan lagi dengan peminatan yang tadi. Nah aku condongnya lebih ke instrumentasi, sehingga aku lebih memilihnya untuk mengambil di fisika instrumentasi. Oke, berarti lebih interest ke Iya, instrumentasi. lebih ke instrumentasi. Kita next ke narasumber selanjutnya. Udah semester berapa sebelumnya? Semester 3 Oke, dong. sudah semester 3. Menurut Kak Imelda ini selama semester 3 ini apa hal yang tersulit yang udah dilaksanain setelah 3 semester ini? Oke, kalau menurut saya ya mungkin ini nggak saya rasain di semester 3 aja ya. Dari semester 1 pun saya masih merasakan sampai di semester 3, yaitu adalah mengatur waktu dan menyesuaikan diri saya untuk materi-materi mata kuliah yang kita ambil. Karena pada semester 3 ini juga kan materi mata kuliahnya ini kan semakin mendalam dan semakin spesifik, dan terkadang itu beberapa materi itu mungkin saya kurang memahami, jadi saya harus memerlukan belajar yang ekstra. Kemudian juga saya kan di semester 3 ini ada magang aslab, kemudian ada mengikuti organisasi juga kan Kak, dan juga saya juga harus bisa mengatur diri saya untuk istirahat. Jadi rasanya tuh sangat membutuhkan tenaga yang ekstra untuk menyeimbangkan ketiganya ini tanpa mengorbankan salah satunya begitu. Waduh, tanpa mengorbankan salah satunya. Jadi intinya harus lebih manajemen waktunya. Iya, benar-benar. Oke. Ini udah pemilihan peminatan nggak kayak Kak Billy tadi tuh? Belum dong, nggak, belum. Oh, belum. Jadi kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan nih, Kak Imelda mau peminatan apa kalau boleh tahu? Oke, untuk peminatan yang saya ambil fisika material, karena mungkin alasannya sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Saya suka dengan kimia pada saat sekolah. Saya suka pada saat praktikum-praktikum kimia begitu kan, dan cukup mudah memahami pada saat materi kimia. Kemudian saya juga mengetahui bahwa fisika material ini juga berpengaruh pada perkembangan teknologi baru. Jadi itu yang menurut saya akan ada potensi besar untuk karir saya ke depannya begitu Kak. Oh iya, kalau tadi Kak Billy karena ketertarikannya dan hal baru, berarti kalau Kak Imelda ini belajar dari SMA kemarin. Oke, kita next ke narasumber ketiga. Ya, mungkin pertanyaannya apa sih alasan Kak Mareta ini masuk di Prodi Fisika UPN Veteran Jawa Timur? Oke, kalau buat alasannya sendiri tuh selain dari passion, aku juga ngelihat dari peluang yang besar dan prospek kerja yang menjanjikan kan, benar ya di fisika. Melihat latar belakang saya itu teknik elektro, Kak. Untuk itu menurut saya ini merupakan kesempatan bagi saya buat lebih dalam lagi, bukan hanya tentang teknisnya tetapi juga tentang teori yang mendasarinya seperti itu. Dan juga hal ini merupakan langkah awal saya untuk bisa mungkin nantinya akan masuk ke bidang energi terbarukan ataupun elektronika industri seperti itu ya. Dan menurut saya masuk fisika ini adalah investasi jangka panjang untuk mempersiapkan diri saya memasuki dunia kerja seperti itu sih. Oke, investasi jangka panjang sangat penting jadinya. Oke, mungkin ada kesan pertama ketika masuk di Prodi Fisika dan perbedaan ketika SMA dan kuliah.
Wah, berkesan banget Waduh, sih masuk berkesan sini. banget. Awalnya aku kira tuh kayak fisika itu bakal serius dan menegangkan banget. Tapi ternyata orang-orang di sini lingkungannya seru-seru dan kocak banget pokoknya. Terus yang beda dari sekolah, awalnya aku ngira kayak alah mungkin sama kayak di sekolah melulu di kelas gitu. Ya. Ternyata di fisika itu kan juga ada praktikumnya, yang mana praktikum itu membantu kita buat melihat secara langsung dan langsung menganalisa bagaimana proses itu terjadi ya. Dengan adanya itu membantu kita buat ya jadi jauh mudah lebih memahami lah. Meskipun praktikum di sini SOP atau lain sebagainya itu berbeda di saya SMK. Berarti lebih suka implementasi dari teorinya itu kayak praktikum dan lain-lain itu. Iya benar banget. Jadi fisika itu nggak seboring itu ya teman-teman, yang ingatnya kayak rumus, teori dan segala macam. Oke, kita kembali lagi ke narasumber pertama. Tadi peminatannya instrumentasi. Iya, benar. Oke. Kalau boleh tahu instrumentasi ini fokus ke mata kuliah apa aja sih? Jadi sebenarnya kalau di fisika kita sendiri instrumentasi ini dia ada mata kuliah yang itu pengantar instrumentasi. Nah, kedepannya juga itu bakal ada beberapa mata kuliah yang lebih fokus juga ke instrumentasi. Nah, sebenarnya ada beberapa juga mata kuliah yang mendorong juga kita untuk belajar instrumentasi. Ada elektronika dasar, Kak. Nah, elektronika dasar ini tuh larinya itu juga nanti bakal ke instrumentasi karena kita di instrumentasi itu bukan hanya belajar mengenai coding-coding aja, tapi mulai dari penyusunan alat-alat dan sebagainya itu kita memerlukan ke pengetahuan mengenai arus pendek dan sebagainya, sehingga itu juga sangat penting dan itu di fisika kita dapatkan juga teman-teman. Lalu di semester atas pun kita punya beberapa mata kuliah yang mendukung mata kuliah instrumentasi ini sendiri, Kak, sehingga itu menjadi salah satu pedoman juga buat kami anak-anak instrumentasi untuk kedepannya bisa lebih paham juga mengenai dunia instrumentasi seperti itu. Oke, kemarin itu udah sempat magang ya Kak Billy? Iya, aku udah sempat magang. Ketika nge-apply surat magang itu apakah ada kesusahan dengan bidang peminatan Kak Billy yaitu instrumentasi? Oke, kalau dari apply-nya sendiri sebenarnya aku nggak terlalu merasa kesusahan karena dari awal kita sudah diarahkan juga sama khususnya dosen pembimbing itu sudah mengarahkan kita untuk dalam CV ataupun persiapan untuk penguploadan itu sudah diarahkan yang diisi itu apa aja dan nggak hanya dari dosen, aku juga mencari informasi dari luar dan karena emang perusahaan yang aku tuju ini udah cukup sering untuk didatangin atau diadakan kegiatan magang sehingga ada banyak informasi yang bisa aku dapatkan dari internet juga sehingga itu menjadikan aku lebih mempersiapkan juga mengenai CV dan sebagainya. Nah, oleh karena itu CV yang aku buat juga itu benar-benar aku ngasih tahu mengenai apa sih yang aku mau lakukan di perusahaan tersebut dan kemampuan apa yang aku miliki yang aku dapatkan atau bidang ilmu apa yang aku dapatkan di kuliah yang bisa aku implementasikan di perusahaan. Sehingga itu juga menjadi mungkin salah satu alasan sih untuk bisa diterima di suatu perusahaan. Dari prodi sendiri tuh sangat membantu. Wah, prodi sangat membantu sih mengenai pengurusan segala jenis surat dan apapun itu yang dibutuhkan dari prodi itu sangat siap untuk membantu mahasiswanya. Oke, kita next ke narasumber selanjutnya ke Kak Imelda. Mungkin tadi udah dijelasin tentang peminatan apa yang dipilih. Nah, ketika Kak Imelda pilih nih, Kak Imelda pilih berdasarkan minat kah atau berdasarkan kemampuan Kak Imelda? Oke, kalau menurut saya ya antara minat dan kemampuan ini kedua-duanya ini saling berperan penting bagi kepuasan diri dan proses belajar. Jadi keduanya ini harus digabungkan, Kak. Pilihlah peminatan ini sesuai dengan minat, tapi juga yang berpotensi kita bisa mengembangkan kemampuan kita. Apabila kita hanya memilih sesuai dengan minat, maka kita harus mencari bagaimana sih caranya kita untuk mengasah kemampuan tersebut. Tapi kalau kita memilihnya hanya berdasarkan kemampuan, tetapi tidak tidak ada minat, mungkin nanti di tengah jalan saya bisa kehilangan motivasi ya Kak untuk meneruskan peminatan saya tersebut. Begitu kalau menurut saya Kak. Berarti harus sesuai minat dan kemampuan diri harus sendiri. kedua-duanya. Oke, harus seimbang lah. Iya. Oke, ke Kak Mareta selanjutnya. Mungkin culture shock apa sih yang Kak Mareta dapatkan setelah perkuliahan ini? Kalau culture shock
Banyak sih kayaknya. Meskipun sebelum aku mulai kuliah itu sempat dapat spilan dikit nih karena aku tanya ke kakak kelas aku yang udah kuliah duluan, atau di internet atau di sosial media kan pasti banyak yang memaparkan apa sih bedanya sekolah sama kuliah gitu. Yang bikin aku shock itu kayak kita tuh jam yang paling lama lebih lama di sekolah daripada di kuliah untuk dapat materinya, tapi kenapa yang di kuliah itu jauh lebih capek gitu ya. Terus ternyata absensi juga penting banget di perkuliahan. Setelah itu aku jadi sadar kalau kolaborasi itu punya sifat itu tuh penting banget di perkuliahan, karena selama 1 semester ini belum satu ya, masih setengah Masih lebih setengah dikit. semester. Iya. Itu penting banget karena lumayan banyak tugas kelompok daripada individunya, yang mana di dalam kelompok itu kan kita menemukan banyak karakter, banyak individu, beda pendapat gitu. Harus kita satukan, harus kita cari solusinya, cari titik tengahnya. Nah, di situ saya juga sedang dalam proses buat biar bisa jadi orang yang seperti itu gitu, Kak. Oke, sedang beradaptasi dengan dunia Benar perkuliahan, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke Kak Billy. Ini kayaknya tentang magangnya yang tadi ya. Mungkin bisa Oke. diceritain dulu ketika magang itu apa aja sih kegiatannya? Oke, aku bakal cerita dikit. Mungkin kalau mengenai apa saja sih yang aku lakukan di sana, jadi khususnya aku boleh nyebutin ya nama perusahaannya. Oke, boleh banget. Oke, jadi aku magang di perusahaan PT Freeport Indonesia. Nah, di sana aku masuk di divisi environmental atau divisi lingkungan. Kita di bagian pemantauan, khususnya di section abiotik pemantauan kualitas udara. Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin juga kan, kalau di CV kita jelaskan mengenai peminatan kita, apa yang kita ambil, pasti di perusahaan itu bakal ditaruh sesuai dengan disiplin ilmu kita. Nah, karena disiplin ilmu saya adalah instrumentasi, sehingga di sana itu saya ditaruh di alat pemantauan kualitas udara atau alat instrumentasi juga. Nah, sehingga di sana yang saya lakukan yaitu dengan mengkalibrasi alat, mulai dari alat untuk pemantauan SO, NO, dan CO. Nah, setelah dikalibrasi, kita juga melakukan maintenance. Setelah sudah dilakukan kalibrasi, baru kita melakukan pengambilan data sampel udara untuk sebagai keperluan perusahaan untuk dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar perusahaan itu AMDAL-nya tetap aman dan juga tetap berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah seperti itu. Oke, sangat panjang kayaknya ya cerita makanya. Lumayan. Sedikit curhat ya itu. Oke, mungkin ketika magang, kira-kira apa saja yang cocok untuk peminatan instrumentasi dan yang bisa dikonversi ke SKS ini? Oke. Kalau dari mata kuliah yang dikonversi ya, itu sebenarnya kalau dari kita sebelum magang pun itu pasti kita bakal berhubungan dulu dengan dosen pembimbing kita. Kita bakal konsultasi mengenai setelah kita magang nanti mata kuliah apa aja yang bakal kita konversikan dan bagaimana konversinya seperti apa. Nah, jadi di mata kuliah yang saya konversi itu adalah mata kuliah di semester 5, Kak Kina. Itu yang saya konversi dan itu sudah diatur juga sama dosen pembimbing dan disetujui, sehingga itu sebelum kita melakukan magang itu udah harus difikskan dulu mata kuliah apa aja yang bakal kita konversi, sehingga ketika kita magang dan kembali laporannya juga udah jelas dan dari prodi juga udah tahu, oh untuk mata kuliah yang dikonversi adalah mata kuliah ini dan ini, sehingga dari kita juga tidak ada miskomunikasi dengan pihak prodi seperti itu. Oke, jadi semua mata kuliah yang ada di semester 5 dikonversi di magang. Iya, benar. Ketika nge-apply magang di Freeport, ini ada kewajiban untuk bisa menguasai berbahasa Inggris nggak? Wah, itu wajib sih sebenarnya. Kalau di Freeportnya maksudnya ketika dibuka itu tidak maksudnya tidak dicantumkan di situ untuk harus berbahasa Inggris. Namun ketika kita sudah sampai di sana, ternyata bahasa Inggris itu adalah bahasa yang wajib untuk kita mahasiswa pelajari, sehingga ini juga mungkin jadi himbauan juga buat teman-teman fisika juga yang di rumah, kalau misalkan kalian lagi malas untuk belajar bahasa Inggris dari sekarang, kayaknya kalian harus rajin juga untuk mulai untuk belajar bahasa Inggris, karena ketika kita masuk dunia pekerjaan ataupun dunia industri itu sudah menjadi bahasa yang istilahnya bahasa kedua yang wajib, karena kita bekerja bukan hanya dengan orang-orang dari Indonesia aja, tapi karena perusahaannya ini dari luar negeri juga, sehingga kita berkomunikasi juga dengan
istilahnya bule-bule lah yang datang. Jadi kan nggak mungkin ya kita bulenya datang terus kita ngomong bahasa Indonesia, bulenya ngomong Inggris, ntar nggak nyambung. Jadi kemarin saya sempat ngerasain sendiri gimana ngangong-ngangongnya di sana, kayak ditanya sama bulenya, awalnya masih bisa jawab sih, cuman begitu no, ke yes, belakang no. ke belakangnya udah waduh ini apa yang disampaikan ini. Akhirnya nggak ngeh juga. Jadi itu jadi ini juga maksudnya jadi pembelajaran juga buat aku sendiri bahwa aku awalnya mikir nggak terlalu penting, tapi ternyata bahasa Inggris itu sangat penting, apalagi kita bekerja di industri seperti itu sih. Apalagi di Freeport ini Iya, ya, yang apalagi nggak cuma Freeport. Indonesia Waduh, doang, itu benar-benar. udah global gitu. Oke, kita next lagi ke narasumber yang kedua, Kak Imelda. Oke, tadi udah ngejelasin tentang peminatannya tuh. Terus aku mau bertanya, ini gimana sih cara Kak Imelda menemukan peminatan Kak Imelda ini, yaitu fisika material? Oke, sesuai yang saya jelaskan tadi ya, pertamanya saya harus memilih sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Dan saya juga pertamanya harus mengenali diri saya sendiri, saya ini suka utamanya itu di bagian mana begitu. Kemudian juga saya harus setelah saya mengenali diri saya sendiri, kemudian saya itu harus mencoba untuk berdiskusi dengan orang lain, seperti dosen ataupun orang tua atau orang-orang yang lebih berpengalaman menurut saya, kemudian bahkan teman-teman saya sendiri. Jadi saya tidak hanya melihat dari sisi saya sendiri ya Kak, karena menurut saya melihat dari sisi orang lain itu harus Point gitu. of view Iya, orang lain. gitu. Soalnya kadang kita merasa kalau diri kita tidak mampu, tapi ternyata di sisi orang lain tuh kayaknya saya mampu gitu loh. Jadi harus mempertimbangkan itu. Jadi nanti itu bisa menjadi pertimbangan bagi saya untuk memilih peminatan yang akan saya ambil begitu Kak. Jadi nggak milih peminatan karena ikut temennya? Enggak. Nggak boleh Itu kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Itu Harus bisa sesuai. bisa jadi apa ya, kayak beban tersendiri bagi diri saya bumerang sendiri. bagi diri sendiri. Iya, benar. Oke, jadi nanti kalau misalnya udah di semester milih peminatan, jangan ngikut-ngikut Iya, temennya. benar-benar jangan. Oke, kemudian ke narasumber selanjutnya. Kan tadi udah dijelasin kesibukannya nih apa, udah mulai dari tugas-tugas yang dikasih dosen, proyek, praktikum. Nah, gimana sih cara Kak Mareta manajemen waktunya? Dari kalau misalnya tiba-tiba ada deadline yang bersamaan, gimana? Wah, itu salah satu tantangan yang berat sih di sini menurut aku. Karena aku belum ada satu semester juga, sekarang juga masih tahap transisi gitu juga. Sekarang juga masih cari-cari tahu caranya gimana sih cara yang efektif gitu. Kalau untuk itu sendiri pasti ada skill otodidak yang tiba-tiba ada di semua mahasiswa untuk mengatur prioritas. Jadi Skala mana dulu yang harus prioritas. dikerjakan, mana yang nanti. Tapi prioritas bukan berarti mengabaikan yang lain. Jadi semua itu terstruktur, tersusun dan bisa dilakukan semua. Aku biasanya pakai bantuan time management apps aplikasi gitu Kak, buat pengingat sih, set reminder kita aja gitu biar nggak ada yang kelewatan. Itu membantu sih, efektif. Pada intinya kalau kita ngerjain sesuatu nggak apa-apa dikit-dikit asal konsisten, bukan yang kebut semalam gitu kayak Yang sistem SKS. Iya, meskipun kadang aku juga sering SKS sih. Tapi banyak ya mahasiswa yang sistem SKS itu. Iya, bener Kalau banget. nggak deket deadline, mereka nggak bakal encer otaknya. Iya, tapi yang paling memuaskan hasilnya dan paling efektif itu kan yang jauh-jauh hari ya, karena ide kita itu dapat tersampaikan dengan baik. Yang terus juga dikit-dikit tapi pasti. Iya, benar. Nggak ada tekanan karena aduh besok harus dikumpulin gitu. Masih ada waktu buat revisi biar bagus lagi, hasilnya kan lebih maksimal. Itu sih kalau dari aku selama ini. Oke, jadi manajemen waktunya dari skala prioritas Kak Mareta sendiri, yang mana yang paling mepet deadline-nya. Iya, benar. Oke, kita kembali lagi ke narasumber yang pertama ini. Mungkin tadi kan udah dijelasin tentang penguasaan bahasa Inggris, dan ketika Kak Billy magang, mungkin apa aja sih bagi kita mahasiswa yang masih awal ini, apa yang perlu disiapkan sebelum magang, dan bagaimana bisa tembus ke tempat magang yang bisa dibilang bergengsi lah, ke Freeport. Mungkin tips and trick dari Kak Billy. Oke, sebenarnya kalau dari pengalaman aku, mungkin aku lebih ngambil ke perusahaan yang sudah aku apply. Mungkin beberapa perusahaan juga pakai sistem ini. Jadi
apa ya, mereka itu bakal ngelihat kita itu yang pertama di nilai kita. Nah, karena nilai ini sangat berpengaruh karena aku juga sampai di sana itu mendapatkan beberapa bocoran dan itu emang benar-benar ngaruh. Kita yang pasti nilai kita itu nggak boleh turun. Jadi misalnya di semester 1 atau semester 2 kita udah 3 koma, nggak boleh sampai di semester selanjutnya turun dari bawah 3 koma. Harus paling nggak dia tetap stabil, kalau nggak naik. Nah, itu menjadi salah satu kunci juga untuk kita bisa diterima untuk magang di perusahaan-perusahaan, karena itu adalah apa ya, biasanya itu menjadi alasan utama perusahaan untuk ngelirik mahasiswa itu dari nilai. Ketika mereka ngelihat, oh orang ini bisa konsisten, berarti ketika dikasih pekerjaan juga dia bisa tanggung jawab dan konsisten dengan apa yang dia hadapi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu perbagus CV. Jadi kita juga mulai sekarang juga udah harus mulai paham juga CV itu seperti apa, dan CV yang bagus untuk di industri itu seperti apa, itu bakal banyak banget jenis-jenisnya yang bakal kita ketahuin. Ada beberapa jenis CV yang harus teman-teman juga tahu, mungkin dari teman-teman fisika. Mungkin seperti CV ATS itu CV yang cukup penting karena sekarang hampir beberapa perusahaan itu menggunakan CV ATS. Jadi bukan manusia yang mengoreksi tapi dari sistem yang mengoreksi, sehingga itu perlu buat teman-teman lakukan juga. Dan perbagus CV ya dengan mengikuti kegiatan, mulai dari kegiatan-kegiatan lomba dan sebagainya, itu sangat penting karena itu juga pengaruh. Lalu organisasi juga boleh, itu sangat penting juga. Dan mungkin karena di kampus aku sedikit aktif ya, mungkin agak sedikit aktif. Sedikit karena aktif atau aktif banget? karena aktif juga mungkin ya, sedikit aktif di perusahaan, di organisasi, dan juga mungkin sering membantu dosen juga sebagai asisten lab dan sebagainya, sehingga itu aku masukkan ke CV, membuat itu menjadi menarik. Jadi mungkin saran buat teman-teman juga, kalau bisa CV-nya itu kalian buat semenarik mungkin, buat apa ya, bukan menyombongkan diri sih, tapi lebih ke kalian membuat diri kalian Sombong dikit nggak apa-apa. ya terlihat wah di CV kalian gitu loh, sehingga ketika dilirik oleh perusahaan, wah ini mahasiswanya boleh juga nih untuk kita ambil ya. Jadi itu dua kunci itu sih yang aku pegang, dan kemarin dari dua itu yang akhirnya mungkin jadi salah satu alasan juga aku bisa diterima di perusahaan. Tadi yang pertama itu IP harus Iya, stabil, berarti harus IPK stabil. Kabil ini udah naik terus Wah. ini, nggak ada yang turun. Ya Dan- puji Tuhan. Jadi yang persiapannya itu IPK, IPK, CV, CV. ya mungkin diperbanyak lagi pengalaman-pengalamannya. Oh iya, dan satu juga Kak, sorry. Mungkin ini juga sih, teman-teman perlu mempersiapkan juga buat apa namanya, proposal magang. Oh Nah, iya, itu penting proposal juga. magang. Jadi di proposal magang itu juga teman-teman harus ngasih tahu di dalamnya itu apa sih yang mau teman-teman lakukan di perusahaan tujuan, dan lebih ke kasih tahu di dalam itu feedback apa yang bakal kalian kasih ke perusahaan, karena itu bakal jadi salah satu alasan juga perusahaan nerima kalian, karena mereka ngerasa kalian bisa ngasih feedback ke mereka, jadi mereka bakal kasih kalian kesempatan. Jadi paling penting juga itu dari proposal Kak. Oke, banyak PR ya. Ini tadi IPK harus Ya. stabil, CV dan CV proposal dan harus proposal, bagus. Pak. Aduh, mungkin next question. Kan tadi udah dijelasin tentang penguasaan bahasa Inggris. Itu Ya, salah satu struggle-nya. Mungkin ada struggle lain ketika magang. Wah, kalau struggle lain kayaknya banyak sih sebenarnya yang bakal diceritakan, gak cukup sih. Cuman secara Bisa garis curhat aja. Jawab. entar sampai 2 jam ini. Mungkin aku lebih secara garis besar sih, struggle yang paling kelihatan itu adalah mulai dari perbedaan lingkungan. Jadi kita tahu kita mahasiswa itu hidup di lingkungan yang mungkin bisa main-main, atau intinya masih nyantai lah. Ya. Tapi begitu kita mahasiswa yang tadinya nyantai-nyantai, cuman tidur atau ke kampus, organisasi dan sebagainya, tiba-tiba dihadapkan dengan kehidupan yang dimana semuanya serius dan harus mengejar target dan sebagainya. Wah, itu benar-benar bagi seorang mahasiswa itu kayak, aduh pengen pulang aja deh, udah satu Shock gitu syok ya. banget, udah 2 minggu 3 minggu tuh rasanya udah pengen pulang aja, udah gak mau lanjutin. Cuman itu juga jadi salah satu pelajaran juga buat kita, akhirnya kita bisa menyesuaikan diri. Jadi yang pertama itu ya emang itu sih Kak, mulai dari lingkungannya yang berbeda sehingga ada sedikit ya culture shocknya juga ada. Cuman ya secara overall tuh masih aman lah. Lalu mungkin di ini juga sih, kita dikasih suatu project itu juga agak struggle ke saya, karena di kampus kita
tidak pernah menemukan alat-alat seperti itu karena di praktikum-praktikum kita alat-alatnya masih jauh sekali. Sehingga ketika masuk ke perusahaan yang alatnya itu satu Lebih alat kompleks gitu ya. kompleks banget, satu alatnya itu bisa satu Lamborghini sepertinya Waduh, harganya. satu Jadi Lamborghini katanya. kayak waduh ini alatnya operasinya gimana, ngoperasikannya gimana, Mau operasiin takut takut ini. salah, takut rusak, entar disuruh ganti rugi, aduh udah itu pikirannya udah kemana-mana tuh setiap kita melakukan pekerjaan atau ikut dengan mentor, ketika mentor nyuruh buat ini itu tuh harus dipastikan 2 kali, Pak ini boleh nggak diginiin, ini boleh nggak diginiin, karena takut ketika kita ngambil keputusan sendiri itu bakal fatal juga dan itu bakal berpengaruh juga nanti ke kita sendiri. Jadi itu mungkin struggle-struggle yang aku sendiri pribadi dapetin sih ketika magang kemarin. Oke. Di samping struggle itu, gimana cara Kak Billy mengatur waktu ketika magang Oke. ini? Mungkin untuk mengatur waktunya ini yang agak sedikit apa ya, ribet di awalnya, tapi seiring berjalannya waktu itu bisa aku atur karena melihat dari kita bekerja di perusahaan itu hampir 10 jam dan itu kita harus bangun dari pagi sampai malam sampai lagi di tempat tinggal, sehingga itu menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Khususnya aku kemarin aku mengatur waktunya itu dengan membuat timeline, Kak, karena mengingat juga aku dari kampus juga itu ada tugas-tugas juga luaran dan beberapa tugas-tugas dari dosen yang harus aku kerjakan di sana agar bisa dikonversi di mata kuliah yang tadi disampaikan sebelumnya. Jadi cara aku mengaturnya dengan setelah aku udah dikasih project dari perusahaan dan mereka meminta feedback, maka aku mulai menyusun timeline-nya. Jadi aku paling penting itu kita membuat timeline sehingga kita ada patokannya, ada arahnya. Untuk di minggu ke ini kita udah harus ada progres ini, di minggu ke sini udah harus ada progres ini. Nah, itu jadi salah satu hal penting yang perlu kita buat, yaitu timeline. Karena itu bakal sangat membantu kita ketika kita mengatur kegiatan kita di sana. Itu sih dari aku sih, Kak. Dan juga untuk mengatur waktunya sendiri, mungkin karena dari pekerjaan kita udah diatur juga ya dari perusahaan, sehingga kita bakal mengikuti kehidupan alur di magangnya, karena kita hidupnya dengan karyawan-karyawan, sehingga cara kita bangun, kita makan dan sebagainya itu mengikuti dari kebiasaan karyawan. Jadi untuk mengenai waktu-waktu makan dan sebagainya, sebenarnya waktu-waktu itu nggak terlalu aku atur karena udah otomatis. Di luar dari itu ya. Tapi kalau untuk yang kayak tadi yang harus mengerjakan tugas dan sebagainya dari project dari perusahaan, nah itu aku perlu membuat timeline agar dari aku sendiri juga ada reminder seperti itu. Oke. Sebelum itu kita belum tanya, Kak Billy ini semester berapa? Oh iya. Aduh, udah banyak pertanyaan tapi nggak tahu semester berapa. Jadi aku kemarin itu magangnya cukup cepat. Aku magang di semester 5. Jadi sekarang juga masih di semester 5, teman-teman. Oke, berarti masih periode ini Masih ya? periode ini. Kan udah semester 5 nih, udah mau akhir semester. Ada rencana nggak sih buat lanjut S2? Kalau ada tuh di mana? Wah. Jadi aku sebenarnya melanjutkan dari peminatanku juga ya. Aku sebenarnya udah ada rencana juga kalau misalnya aku pengen lanjut kuliah, sepertinya aku pengen ngambil di S2 teknik instrumentasi ITB. Cuman itu masih dalam rencana sih sebenarnya, kalau emang bisa tembus ke sana, puji Tuhan. Jadi sebelum tembus ke sana juga sih kita harus udah mempersiapkan dari sekarang kan, planning. Jadi aku juga udah mulai nyari-nyari sih apa aja sih yang harus dipersiapkan buat ke sana. Jadi aku lebih ke melanjutkan dari peminatanku yang sebelumnya di instrumentasi. Oke, ITB ya. Oke, mungkin kita next ke narasumber selanjutnya. Tadi pertanyaannya dan jawaban dari Kak Billy itu wah luar biasa banget. Mungkin dari Kak Imelda, kan tadi udah dengar nih pengalaman Kak Billy tentang mau magangnya di mana, struggle-nya gimana, gambaran itu magang gimana. Mungkin udah ada gambaran mau rencana magang gimana sih, Kak? Dan semester berapa? Untuk rencana magang di semester berapa ya? Awalnya itu saya merencanakan itu magang di semester 5. Dan itu sudah saya serahkan kepada dosen wali saya ya. Tapi ternyata setelah saya menjalani di semester 3 ini ya, emang saya ini masih pelin-pelan gitu kan. Waduh. Jadi saya mengubah rencana saya ini untuk magangnya di semester 6. Karena perlu diketahui juga kan
pengambilan peminatan ini ada di semester 4. iya. Nah, itu kan baru kita mendapatkan mata kuliah pengantar Iya. ya, Kak. Nah, itu menurut saya itu masih kurang ya kalau menurut saya. Jadi saya ingin fokus untuk menyelesaikan mata kuliah dasar sesuai dengan keterampilan di peminatan saya. Jadi itu semester 1 sampai 5 ya. Jadi nanti saya terjun langsung pada semester 6 itu untuk magang. Itu saya bisa lebih menguasai untuk peminatan yang saya ambil ataupun bagian yang saya ambil di tempat magang tersebut begitu. Oke, berarti mau menambah pengetahuan dulu Iya, sebelum benar. magang nih. Iya, Oke, mungkin agak berbeda ya sama Kak Billy. Oke, mungkin kita next ke narasumber selanjutnya. Ini last question sama narasumber terakhir juga. Oke, Kak Mareta, mungkin harapan apa sih yang Kak Mareta harapin selama berkuliah di fisika, dan mungkin apa yang ingin Kak Mareta pelajari selama berkuliah di fisika UPN? Oke, kalau buat harapan pasti sama sih kayaknya sama mahasiswa-mahasiswa lain, tentunya IPK-nya bagus, konsisten, terus atau bisa naik, terus juga lulus tepat waktu, bisa dapat tempat pemagangan yang layak gitu. Sama kalau yang ingin aku pelajari nantinya itu, kita di sini kan sudah ada teori dan praktiknya ya, ada teknis dan teorinya. Tapi nggak hanya itu, saya juga pengen belajar mengenai problem solvingnya, yang mana itu pasti akan berguna buat aspek kehidupan kita ya Kak ya. Setelah itu kalau buat pemagangan, sebenarnya itu juga pencapaian saya. Sedikit cerita, saya kan dari SMK, saya juga pernah melakukan pemagangan di Panasonic Jakarta. Itu sangat sesuai sekali dengan omongannya Kak Billy, perbedaannya di dunia kerja dengan lingkungan kita sebelumnya. Jadi mulai sekarang saya juga berharap bahwa saya bisa jadi yang lebih baik, atau karakter saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan penempuhan pendidikan saya di sini tuh sangat bermanfaat gitu untuk kualitas hidup saya ke depannya. Itu aja sih Kak. Waduh, ternyata udah magang ya, padahal belum kuliah. Luar biasa narasumber kita yang ini. Oke, mungkin itu tadi last question sama last narasumber kita. Nggak kerasa ya, udah pertanyaan terakhir, udah cepet banget kayaknya. Masih banyak teman-teman yang mau ditanyain mungkin di next podcast ya. Mungkin tadi bisa menjawab dan memotivasi teman-teman gimana ngambil peminatan, mau persiapan buat magang, dan persiapan buat kuliah mungkin yang mau masuk fisika UPN. Oke, mungkin itu aja buat segmen yang kedua. Terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kita. Oke. Gak kurang. Aku. Wah, seru banget ya dengerin pengalaman narasumber kita nih. Cukup inspiratif sehingga memotivasi kita nih untuk bisa improve ke depannya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Reva sebagai dosen fisika, dan juga teman-teman mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sharing pengalamannya selama perkuliahan di podcast Himavi ini. Oke, jadi usai sudah podcast Himavi ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kita dan kepada semua penonton yang udah menemani dan mendengarkan sampai akhir segmen. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Oke, sebelum itu aku mau pantun nih. Waduh. Kak Oke. Dimas Arya, atlet tenis meja. Cakep. Oke, menangnya juara 3. Cakep. Sekian dari kami warga fisika. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you di next podcast.